Eh, kami di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 riset operasi. Di sini kami akan menjelaskan presentasi kami, yaitu laporan riset operasi ujian metode transport dengan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ananda Salsabila dengan NIM belakang 3009, kemudian Visandra Rizky Pradika dengan NIM belakang 3038, Fareli Sakti Bayhaki dengan NIM 3066, dan Muhammad Syabuddin dengan NIM belakang 3071. Mungkin bisa lanjut dipresentasikan. Baiklah, selanjutnya akan saya terangkan untuk studi kasusnya. Di sini ada studi kasus yang terdapat pada paper berjudul Implementation Northwest Corner and Stepping Stone Methods for Solving Logistical Distribution Problem in Tape Production adalah memperbaiki kekurangan dengan memperhatikan ketidakseimbangan menggunakan metode Northwest Corner atau NWC atau metode least cost dilanjut dengan metode stepping stone. Penelitian pada paper tersebut dilakukan berdasarkan data berikut. Di sini ada tabel yang berisikan data eh, produksi tape dengan eh, ada warehouse P1 sampai dengan P6, ada Raja Madu, Rasa Madu, Kumbang Madu, Tawon Madu, Super Madu, dan Sari Madu yang memiliki kapasitasnya sendiri-sendiri. Lalu selanjutnya di tabel 2 ada data dari reseller yang menjual kembali tape yang diproduksi apa di atas, yaitu di sini diantaranya ada G1 sampai G5, yaitu Cita Rasa, Sari Rasa, Prima Rasa, Glenmore, dan Primadona yang memiliki demandnya sendiri-sendiri. Mungkin untuk selanjutnya bisa diterangkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin kedua, yaitu metode transport. Jadi metode transportasi itu adalah suatu metode dalam riset operasi yang digunakan untuk mengatur distribusi suatu barang secara optimal dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama menuju ke tempat-tempat yang membutuhkan produk tersebut. Langsung lanjut saja ke poin ketiga, yaitu metode Northwest Corner atau NWC. Metode ini merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Metode Northwest Corner memiliki aturan tersendiri dalam pengerjaannya. Aturannya itu pertama, pengisian sel kotaknya itu dimulai dari ujung kiri atas. Kalau dilihat dari tabelnya itu P1G1. Lalu alokasi jumlah maksimum terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan sesuai demand dan persediaan. Lalu bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Langsung saja saya jelaskan cara kerjanya. Jadi dimulai dari kotak kiri atas, yaitu P1G1, kebutuhannya 40, persediaannya 75. Jadi di sini tulis 40 kebutuhannya, dari persediaannya kan masih ada, nanti ke kanan. Persediaan itu dikurangi kebutuhan 40, jadinya 35. Lalu kebutuhannya kurang, persediaannya kurang, juga kebutuhan kurang, langsung ke bawah, jadinya 75. Dari persediaannya kan tadi 35 toh. Lalu ke bawah dari kebutuhan itu dikurangi 110, dikurangi 35, jadinya 75. Lalu ke kanan kebutuhan sudah terpenuhi. Iya, ke kanan itu ada 60. Lalu ke bawah lagi 130 kan kurang, itu hasilnya nanti ada 45 ini, langsung ke bawah lagi 20, langsung ke bawah lagi 5. Nah, ini sudah terpenuhi demand dan melalui persediaannya. Lalu ke kanan hanya butuh 10, pas. Lalu langsung ke ini gimana ini, miring ke 80, demand 80, persediaan 80. Akhirnya cukup.
Lalu setelah semua persediaan dan kebutuhan habis, langkah selanjutnya adalah menghitung total biaya yang dikeluarkan dengan cara mengalihkan jumlah barang dengan biaya total biaya. Bisa dilihat di sini ada 40 kali 550. Ini harganya dan kebutuhannya, plus 35 kali 550 plus 75 dan seterusnya, yang hasilnya ditentukan 267.050 rupiah. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang keempat ada metode least cost. Metode least cost sendiri merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Aturan-aturan yang terdapat dalam metode least cost adalah sebagai berikut. Pilih sel yang biayanya terkecil, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Sesuaikan kembali cari total biaya. Di sini untuk tahap pertamanya yaitu kita mulai dari yang paling kiri, yaitu untuk demand-nya G1, karena kita cari untuk biaya pengirimannya yang paling sedikit. Karena pada G1 yang paling sedikit ada 500, maka 500 ini kita ambil karena kebutuhannya cuma 40, maka diambil 40. Kemudian lanjut ke G2, demand-nya butuh 110. Karena biaya terkecilnya yang pertama yaitu 500, maka diambil 500. Karena itu cuma diambil 40. Kenapa? Karena persediaannya itu cuma tersisa 40, karena 80 tadi sudah diambil dari yang 40 tadi. Kemudian kita cari lagi yang lebih sedikit, yaitu 550. Karena kita hanya butuh 70 lagi, maka kita ambil 70 saja. Kemudian setelah itu kita lanjut ke G3. Di sini yang paling sedikit yaitu ada 550. Kita ambil 5 saja karena persediaannya tinggal 5. Kemudian lanjut ke 640 karena persediaannya cuma 15, maka lanjut lagi kita cari yang paling sedikit yaitu 650, yaitu cuma terambil 45 persediaan. Karena masih kurang, maka akan mengambil lagi dari pabrik P2 yaitu 65. Maka sudah totalnya 130. Lanjut ke demand-nya G4 yaitu hanya butuh 10. Maka persediaannya P2 diambil 10 karena yang sebenarnya ada yang lebih murah tetapi persediaannya sudah habis, maka diambil dari P2. Kemudian lanjut ke G5 yaitu ada karena persediaannya hanya tersedia pada P2 dan P4, maka diambil dahulu yang 750, butuh 60 sama 1.300 itu persediaannya 20. Maka sudah pas. Setelah semua persediaan dan kebutuhan habis, langkah selanjutnya adalah menghitung total biaya yang dikeluarkan dengan cara mengkalikan jumlah barang dengan biaya. Total biayanya adalah 40 dikali 500, kemudian 40 tambah 40 kali 500, tambah 70 kali 550, sampai yang terakhir yaitu 20 kali 1.300, dan apabila dijumlahkan hasilnya adalah 253.850 rupiah. Mungkin bisa dilanjutkan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode stepping stone. Metode stepping stone adalah metode untuk mendapatkan solusi optimal masalah transportasi yang minimum. Metode ini bersifat trial dan error, yaitu dengan mencoba-coba memindahkan sel yang sudah terisi ke sel yang masih kosong. Di sini kami menggunakan hasil dari metode least cost yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya untuk dilanjutkan menuju metode stepping stone. Nah, di sini bisa dilihat ya, karena yang kosong ini dimulai dari P1G1, maka di sini yang awal adalah P1G1. Nilainya diambil dari nilai P1G1 itu, lalu dilanjutkan ke nilai 500 yang di bawahnya ini, lalu dilanjutkan ke 500 di sebelahnya, dan dilanjutkan ke nilai 550 di atasnya.
Nah, untuk nilainya sendiri, nilai 550 yang awal ini adalah plus, lalu ya 500 setelahnya ini adalah minus, 500 setelahnya ini adalah plus, dan 550 yang terakhir ini adalah minus. Jadi di sini totalnya adalah 0. Lalu di sini ada P1, G4. Nah, ini nilai 600 ini. Untuk nilai 600 ini akan selanjutnya dipilih yang 750 di bawahnya. Lalu ke 850 di sebelah kirinya, lalu di atasnya 550. Untuk nilainya sama seperti sebelumnya, jadi nilai pertama itu adalah plus, lalu nilai kedua adalah minus, nilai ketiga plus, dan nilai terakhir adalah minus. Hasil yang didapat adalah 150. Lalu di sini ada P1, G5. Mungkin bisa saya langsung saja agar lebih cepat dengan hasil akhirnya di sini 200. Lalu di sini ada P2G1 dengan hasil akhirnya 0, P2G1 dengan hasil akhir 0, P3G1 dengan hasil akhir 0, P3G2 dengan hasil akhir 0, P3G4 dengan hasil akhir 150, P3G5 dengan hasil akhir 130, P4G1 dengan hasil akhir 0, P4G2 dengan hasil akhir 0, P4G3 dengan hasil akhir 0, P4G4 dengan hasil min 100, P5G1 dengan hasil 0, P5G2 hasil 0, P5G4 dengan hasil 140, P5G5 dengan hasil 140, P6G3 dengan hasil 0, P6G4 dengan hasil 200, dan yang terakhir P6G5 dengan hasil 150. Nah, dari tabel ini dapat dilihat bahwa nilai yang paling kecil di sini adalah 150 yang terdapat pada P4G4. Lalu dari siklus yang telah dihitung dari tabel 4, dari tabel sebelumnya metode least squares ini, didapati bahwa P4G4, P4G5, P2G4, dan P2G5 ini nilainya berubah. Lalu perubahan tersebut dilakukan dengan menambah atau mengurangi nilai yang ada dengan nilai terkecil pada siklus tersebut, yaitu 10. Nah, mungkin tabel berikutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tabel dari perubahan yang sudah terjadi dari yang di atas tadi. Di sini tabelnya hampir mirip dengan tabel yang ada tabel list cost yang ada di atas tadi. Dengan di sini kita mulai dengan P6G1 yang diberi 40 persediaan untuk memenuhi kebutuhan 40. Lalu kita langsung ke kanan, kita habiskan persediaan milik P6, lalu kita lanjut ke P1G2 untuk menghabiskan untuk memberi 70 persediaan dari P1, lalu kita lanjut ke kanan untuk memberikan 5 persediaan dari P1 juga, habis persediaan P1, lalu kita turun ke bawah untuk memberikan 65 persediaan dari milik P2. Kan G3 masih belum terpenuhi, kita turun ke bawah. Di sini ada 45 persediaan milik P3, kita tambahkan ke G3, ternyata masih belum cukup. Lalu kita lanjut ke P5, untuk menghabiskan persediaan milik P5, kita tambahkan untuk memenuhi demand atau kebutuhan milik G3. Lalu sudah habis, kita lanjut ke kanan. Di sini ada P4G4 sel yang memiliki 10 persediaan dari P4 untuk memenuhi kebutuhan G4. Lalu kita lanjut ke kanan. Di sini ada persediaan P2 70. Lalu ada persediaan dari P4 berupa 10 untuk memenuhi kebutuhan yaitu milik G5 yaitu 80. Nah, setelah nilai pada sel tertentu berubah, maka langkah selanjutnya adalah menghitung total biaya dari tabel tersebut
dengan tujuan untuk mengetahui metode stepping stone memiliki biaya lebih rendah dibanding metode least cost. Nah, di sini ada total biayanya, ya ada 40 kali 70 ditambah 40 kali 500 dan seterusnya sampai 10 kali 1300. Lalu hasilnya ditambahkan semua akan didapatkan 252.850 rupiah. Dari hasil tersebut dapat dibuktikan bahwa metode stepping stone memiliki biaya yang lebih rendah dibanding metode least cost. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.